Ribuan sekolah belum menerima dana BOS. Ternyata ini permasalahannya. Pencairan dana BOS atau bantuan operasional sekolah termasuk di dalamnya dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) pada tahun 2023 masih terkendala atau masih banyak yang belum tersalurkan. Meskipun untuk dana BOS tahun 2023 secara kumulatif telah mencapai sebanyak 41,2% satuan dana yang telah tersalurkan. Akan tetapi capaian tersebut masih jauh dari estimasi di bulan Maret tahun 2023 ini. Seharusnya, pada bulan Maret tahun 2023 ini penyaluran dana BOS telah mencapai 85%. Padahal, sesuai dengan perubahan yang ada pada PMK 119 PMK 7/2021, maka dana bantuan operasional sekolah yang termasuk ke dalam dana bantuan operasional satuan pendidikan pada tahun 2023 akan disalurkan ke dalam 2 tahap. Untuk tahap pertama yang paling cepat akan disalurkan pada bulan Januari tahun 2023 dan penyaluran tahap 2 yang paling cepat pada bulan Juli tahun 2023. Kemudian terkait dengan penyaluran dana bantuan ini tersendat yaitu dipengaruhi karena adanya kendala. Dilansir dari Kemdikbud pada tanggal 17 Maret tahun 2023, Dr. Sutanto selaku Sekretaris Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini masih banyak satuan pendidik yang belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sutanto selanjutnya menyebutkan satuan pendidikan yang belum memenuhi persyaratan membuat pihaknya belum bisa menyalurkan dana BOSP tahap pertama. Menurutnya masih terdapat cukup banyak laporan sisa dana dari satuan pendidikan negeri yang belum diverifikasi oleh pihak Dinas Pendidikan dan belum direvisi oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Hal inilah yang menjadikan kendala dalam penyaluran dana bantuan operasional satuan pendidikan pada tahap pertama yang sedianya pada bulan Januari tahun 2023 menjadi tersendat. Susanto menambahkan, untuk satuan pendidikan memang ada 2 persyaratan yang wajib untuk dipenuhi. Pertama yaitu harus menyampaikan realisasi penggunaan dana bantuan pada tahun 2022. Kemudian yang kedua yaitu menyampaikan laporan sisa dana yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan juga telah dilakukan revisi oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) khususnya untuk sekolah negeri. Sedangkan itu, Nandana Baswara selaku Setditjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengatakan bahwa terdapat kebijakan antara penyaluran dana BOS pada tahun 2023 dengan dana BOS pada tahun sebelumnya. Menurutnya laporan untuk tahap pertama pada tahun 2023 ini akan menjadi persyaratan penyaluran untuk tahap kedua pada tahun 2023 dan telah direalisasikan minimal sebanyak 50% dari dana yang telah diterima pada tahap pertama tahun 2023. Nandana juga mengatakan bahwasannya pelaporan hanya dapat dilakukan dengan melalui satu kanal yaitu aplikasi RKAS yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemdikbudristek. Perlu untuk diketahui bahwasannya penyampaian laporan wajib sendiri harus mengikuti batas waktu yang telah ditentukan. Adapun batas waktu tersebut yaitu pada tanggal 31 Juli tahun 2023 untuk laporan pada tahap pertama dan tanggal 31 Januari tahun 2024 untuk laporan secara keseluruhan. Nandana juga menyampaikan pemaparan tentang data perkembangan penyaluran dan juga pelaporan dana bantuan yang digunakan untuk menggambarkan kendala yang telah dihadapi mengenai penyaluran dana bantuan operasional sekolah pada tahap pertama. Selanjutnya dia mengatakan kondisi pada saat ini setidaknya terdapat sebanyak 127.621 sekolah yang belum disalurkan. Total dari sebanyak 127.6.212 tersebut, sebanyak 122.424 sekolah yang telah menyampaikan laporan pada tahun 2022. Akan tetapi, sebanyak 5.197 sekolah yang masih harus melakukan penyelesaian laporan BKU sampai dengan bulan Desember. Dengan kata lain, masih terdapat sekolah-sekolah yang menyampaikan laporan akan tetapi belum sampai pada bulan Desember tahun 2022. Telah diketahui bahwasannya dari seluruh sekolah yang telah melaporkan lengkap sampai dengan bulan Desember tahun 2022 terdapat sebanyak 7.806 sekolah swasta dan 39.290 sekolah negeri yang masih belum memperoleh konfirmasi dari Dinas Pendidikan. Terakhir, sekitar 64.506 sekolah negeri yang laporannya telah dikonfirmasi oleh Dinas Pendidikan. Masih ada sebanyak 19.224 sekolah yang laporannya masih harus dilakukan revisi aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Dengan demikian,
Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah terus untuk melakukan sosialisasi tentang percepatan penyaluran dana BOS pada tahap pertama tersebut. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, Satuan Pendidikan, APIP, Dinas Pendidikan, dan UPT bahu-membahu untuk segera melakukan perannya sesuai dengan ketentuan yang telah ada, sehingga penyaluran dana bantuan pada tahap pertama ini bisa segera diselesaikan. Baik rekan-rekan, cukup sekian informasi yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.